Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para hadirin jamaah rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini, hari Jumat, tanggal berapa Pak sekarang Pak? Tanggal 3 Rabiul Akhir ya Pak ya. Atau tanggal 28 Oktober. Alhamdulillah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingatkan untuk kita semua, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, bisa tidak? La tuhsuha, kata Allah, tidak mungkin kau menghitungnya. Ya, jadi begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kewajiban kita untuk selalu ya saling mengingatkan dalam syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan hati kita, dengan meyakini bahwasanya seluruh nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya, apa saja nikmat yang ada pada diri kita itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisan kita selalu memperbanyak zikir dan juga tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian dengan anggota badan kita. Ya, dengan apa? Dengan kita bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang perlu kita perhatikan adalah hal yang wajib. Ya, hal yang wajib, ya salat kita, ya. Maka wajib bagi kita untuk menjaga salat kita, salat 5 waktu, ya berjamaah di masjid bagi yang laki-laki, ya. Karena ini termasuk dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur yang hakiki dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan anggota badan kita. Apa faidah dari syukur? Ya, adalah Allah akan menambah nikmat tersebut. Artinya apa? Ya, tidak hanya nikmat tersebut selalu ada pada kita, nikmat tersebut terjaga, tapi Allah akan menambah. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka ini hal yang sangat penting untuk selalu kita mengingatkan, ya bagaimanapun kondisi kita selalu muji Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hatinya, beliau mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya sempurna segala kebaikan. Tapi ketika mendapatkan sesuatu hal yang tidak sesuai keinginannya, apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa zikir yang kita lantunkan? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Maka ya, kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah rahimani warahakumullah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit untuk sama-sama ya merenungi sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah sebaik-baik ya panutan bagi kita, ya. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa.
Yang saya yakin insya Allah doa ini sudah dihafal, ya, antum hafal semua. Ya, tapi tidak mengapa kita mengkaji doa ini sehingga kita memahami doa ini dengan baik, sehingga kita bisa mengamalkan dan menghadirkan hati kita ketika kita berdoa dengan doa ini. Doa ini disunnahkan untuk dibaca ketika pagi setelah selesai sholat subuh, ya. Karena dengan doa ini menjadi hadaf, menjadi tujuan, ya. Hari-hari seorang muslim diisi dengan apa? Terkadang ya, ketika kita bangun tidur, ya, apalagi mungkin hari libur atau yang lainnya, ya, kita berpikir kita mau apa hari ini, mau ngapain, apa tujuan kita. Sebagian orang merasa jenuh atau bosan atau bingung mau ngapain, ya. Hanya mengalir begitu saja kegiatannya, rutinitasnya begitu saja, ya. Bekerja, ya, atau pergi ke tempat kerja atau belajar ke tempat sekolah. Tapi Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan doa ini sebagai apa? Sebagai pijakan seorang muslim, bahwanya hari-harinya harus 3 ini atau hal ini yang harus dicari. Yaitu doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. InsyaAllah udah hafal semua ya Pak ya? Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kalau kita renungi hadis ini, maknanya sangat dalam. Dan mengapa Nabi SAW mensunnahkannya untuk dibaca ketika pagi hari? Ya, disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari Ummul Mukminin Ummu Salamah. Ya, beliau menceritakan bahwa Nabi SAW apabila selesai sholat subuh membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ya Allah ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiba, rizki yang baik, tayyib, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Tayyib jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang pertama yang diminta adalah apa jemaah? Ilmu. Pertanyaannya, kenapa ilmu disebutkan di awal? Kira-kira apa jemaah? Kenapa enggak rizki dulu ya? Kalau kita ya, disuruh orang tua atau ada orang, kamu minta apa sama saya? Kira-kira apa yang terbenak dalam diri kita? Oh, baik. Ya, ahsan. Ya. Di sini pentingnya ilmu. Ini menunjukkan pentingnya ilmu. Ya, pentingnya ilmu. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Taufik, ya, Abu Ilham, tentang pentingnya ilmu. Ya. Di antaranya beliau membawakan sabda Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ya, tentunya keutamaan ilmu sangat banyak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, ya. Jadi barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah untuk mencari ilmu, ya, menuntut ilmu agama, maka sungguh telah diberikan taufik kepada seluruh kebaikan. Kenapa? Karena ilmu adalah pembuka hal yang pertama, ya, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Karena apakah seorang bisa mengetahui ini rizki yang tayyib, ini rizki yang tidak tayyib, ini amalan yang mutaqabbal yang diterima, dan ini amalan yang tidak diterima, kalau tanpa ilmu? Bisa tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kuncinya adalah ilmu. Makanya di awal Nabi SAW menyebutkan ilmu yang pertama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya, dan di
sini disebutkan ilman nafi'ah. Artinya apa? Adakah ilmu ghairun nafi'? Ada nggak Pak? Contohnya apa? Apa ilmu ghairun nafi'? Ya, ilmu ghairun nafi'. Ahsan, ilmu sihir. Ya. Ilmu sihir, ada ilmunya tidak? Ada. Belajar tidak? Orang ingin mensihir harus belajar. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa ma yu'allimani. Ilmu sihir tidak bermanfaat, maka tidak boleh belajar ilmu sihir. Haram. Ya. Bahkan mendatangi tukang sihir, apa hukumannya? Ya. Ilmu sihir, ilmu ramal, ilmu nujum, datang kepada tukang sihir atau tukang ramal, datang saja bertanya, lam tuqbal salatu 40 yauman. Salatnya enggak diterima 40 hari. Oh, berarti enggak usah salat Ustaz ya? Enggak. Tambah dosa kalau enggak salat ya. Ini sebagai hukuman, dia bekerja tidak dikasih upah. Tapi tetap dia harus salat. Tapi kalau dia datang ke tukang sihir dan membenarkan apa yang dikatakan tukang sihir, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka dia tunggu telah kafir, telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yaitu apa? Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Jadi ilmu sihir, ya. Sulap termasuk sihir. Nah, itu lain lagi Pak ya, ilmu sulap ya. Baik. Nah, ya lagi viral ya Pak ya, kalau kita lihat di YouTube ya, pesulap merah ya. Ya. Baik. Maka kita diminta untuk meminta ilmu yang bermanfaat. Dan semua ilmu yang ada pujiannya dari Allah dan Rasulnya itu ilmu agama. Jadi setiap ada keutamaan tentang ilmu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di antaranya apa? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Maksudnya ilmu apa? Ilmu agama. Ya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang yang berilmu beberapa derajat. Maksudnya ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu agama. Ya, ilmu tentang qala Allah wa qala Rasul. Ya. Jadi ini yang pertama. Meminta ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu agama. Maka alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian setelah itu kita berusaha untuk semampu kita untuk belajar. Ya, apalagi pada zaman sekarang untuk belajar apakah harus datang di majelis ilmu? Ya, baiknya seperti itu. Tapi apakah terbatas hanya itu saja? Ya, kalau kita ingin membaca hadis, apakah perlu kita safar 1 bulan? Tidak. Ya, buka HP kita bisa buku hadis, masya Allah. Dulu sahabat Jabir bin Abdullah ingin menanyakan sebuah hadis, ingin mentakik sebuah hadis, harus safar ya, dari kota Madinah keluar selama 1 bulan perjalanan. Untuk apa? Untuk hanya mendengarkan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita pada saat ini, alhamdulillah, kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka semakin banyak ilmu yang Allah berikan kepada hamba, artinya semakin banyak taufik yang Allah berikan kepadanya. Maka kita menilai dan mengukur diri kita pribadi sendiri. Bagaimana hari-hari kita. Maka yang pertama, kita harus dalam hari tersebut kita harus mencari ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Setiap ibadah yang kita lakukan, kita harus tahu ilmunya. Sholat misalnya, kita yakini ini adalah perintah Allah. Dalilnya dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakah.
Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah perintah, Nabi menjelaskan tentang rukun Islam. Jadi kita tahu ketika kita melaksanakan sholat ini atas dasar kita meyakini ini adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Dan juga kita mengerti fadilah keutamaan dari sholat. Sehingga ibadah yang kita lakukan dibangun di atas ilmu. Baik. Maka semakin banyak ilmu yang kita ketahui, maka semakin semangat seorang itu beribadah. Maka kalau ada pertanyaan, ya Ustaz, kenapa seorang itu lemah atau dalam beribadah dan seterusnya, apa solusinya ketika seorang itu kurang dalam semangat dalam beribadah? Di antaranya adalah apa? Ilmu. Dia harus tahsilul ilm. Ya. Karena dengan tahsilul ilm, mendapat ilmu, dia tahu. Ya, kalau sudah tahu, ya insyaallah kalau hatinya bersih, Allah akan berikan taufik untuk mengamalkan ilmunya. Baik. Jadi ini yang pertama ya Pak ya, ilmu yang bermanfaat. Dan tentunya dalam talabul ilm ya, kalau kita bahas tentunya banyak yang perlu diperhatikan dalam talabul ilm. Ya, yang pertama adalah niat, kemudian hal yang penting juga adalah dalam talabul ilm kita harus ya mengedepankan adab talabul ilm. Ya. Dan para ulama menyebutkan bahwasannya marahil tingkatan ilmu yang pertama adalah al-istima', ya, kita mendengarkan. Summal faham, kemudian itu kita fahami. Ya. Kemudian setelah difahami, summal hifadz, dihafal. Ya. Summal amal wan nasyar, kemudian itu diamalkan dan disebarkan. Ini tahapan ilmu. Yang pertama adalah istima', mendengar ya. Mendengar. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam talaqi dengan malaikat Jibril ya, Al-Qur'an, Nabi pun belajar Al-Qur'an dari malaikat Jibril, talaqi. Ya. Karena Al-Qur'an musyafahah ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, karena takut lupa ya, supaya tidak lupa, maka mengikuti bacaan Jibril langsung. Jadi hampir berbarengan supaya tidak terlewat. Ya, dalam surat Al-Qiyamah disebutkan situ. Ya, kemudian Allah SWT menegur, jangan. Dengarkan Jibril sampai selesai baru ikuti. Ya. Dan Allah menjamin bahwasanya Al-Qur'an akan dikumpulkan di hati Nabi Muhammad SAW dan tidak akan lupa. La tuhaqiq bihi lisanaka litajalabi. La tuhaqiq lisanaka. Kadang-kadang ada gitu ya Pak ya, murid itu ingin duluan gitu ya, atau ya, jangan ya, tunggu dulu, istima', dengarkan dulu sampai selesai yang disampaikan, baru setelah itu ya. Kemudian setelah itu difahami ya. Jadi tahap pertama adalah istima', dengarkan, difahami. Nah kalau tidak paham, bagaimana solusinya? Ini bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang juga penting buat anak-anak kita kalau sekolah ya, kadang merasa sulit belajar ya tadi setelah mendengarkan gurunya atau ustadznya ustadzahnya, kalau tidak paham bertanya ya. Dan itu yang saya juga rasakan ya ketika kuliah ya, karena anak ini baru kemarin Agustus yang 2022 diterima, alhamdulillah ya. Kemudian masuk ya, sebenarnya anak dulu S1-nya di Libya jurusan syariah, kemudian di sini terimanya di akidah ya. Ketika awal-awal masuk ya pelajaran, ada satu dosen yang ngomongnya masya Allah ya, karena baru saya ke Saudi, cepat sekali ngomongnya ya. Dulu kalau kita belajar di pondok ya di Indonesia kan bahasa Arabnya dengan lambat gitu kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ana Ahmad. Di sini nggak ada gitu ya. Iya, cepat sekali. Cepat, apalagi sebagian mufradatnya amiyah atau apa yang dipahami. Maka terkadang saya di kelas cuma diem saja. Ya. Kemudian dikatakan oleh dosennya, ya syahid ridha, is'al illam tafham. Kamu harus tanya kalau nggak paham. Dan di sini metodenya, ketika tidak paham harus langsung tanya. Saat itu juga harus motong dosen. Jangan nunggu di akhir.
Jadi kalau di kita di kampus seperti itu. Beda kan hurufnya kalau kita di Indonesia kan dengarkan dulu ustadz atau guru, kemudian nanti di akhir biasanya ada tanya jawab. Kalau di sini tidak, langsung saat itu harus motong. Ya syekh, ya doktor, ma maksud bikada, mal murad bikada, harus langsung. Harus is'al. Jadi anak sering itu. Ya, apalagi yang nama Indonesia kan suka malu gitu ya, nggak enak gitu, diem aja. Maka tapi harus dipaksa. Kalau kita tidak paham, kita harus bertanya. Dan itu yang dipraktekkan ya oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya insyaallah kita mengenal beliau adalah habrul ummah. Julukan beliau adalah habrul ummah, samudra. Karena masya Allah ilmunya, ya tidak ada tepinya. Maka ketika ditanya, dengan apa engkau Ibnu Abbas bisa mendapatkan ilmu yang begitu luas? Beliau mengatakan, ya, bilisanin sabul wa qalbun aqul. Dengan lisan yang sering bertanya dan hati yang berakal, yang fokus. Jadi ketika tidak paham kita bertanya, dan tidak boleh kita malu, apalagi dalam perkara agama. Ya, dalam perkara agama, dalam perkara yang mungkin ya tabu mungkin. Ya, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang madhi. Tahu enggak Pak? Madhi? Ya, cairan yang keluar ketika haijanu syahwah tapi bukan mani. Ya, apa hukumnya? Maka sahabat itu bertanya ya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yastahi minal haqq." Sungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Apa hukumnya mandi? Maka Nabi mengatakan, "Irsil ya farajaka taib wa tawaddo." Ya, cuci wudu. Ya, artinya dia membatalkan wudu yang najis tapi tidak perlu mandi. Jadi perlu bertanya. Kalau kita lihat ya mawaqi' dan juga keadaan-keadaan bagaimana para sahabat dan juga para salafus saleh dalam gigi dalam thalabul ilm, ya mereka bertanya, ya sering bertanya. Tapi tetap tentunya dalam bertanya pun ada kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan. Kemudian dalam thalabul ilm, ya setelah faham dihafalkan. Ini penting. Apalagi yang masih usia muda ya Pak ya. Tapi usia yang tidak muda pun tetap ya. Karena apa Pak? Karena Anda pernah walaupun tetap ada perbedaan ya. Karena menghafal ketika waktu muda kan naqsy 'alal hajar. Ya, seperti apa? Mengukir di atas batu. Tapi kalau menghafal di waktu ya tua kan naqsy 'alal ma. Iya. Tapi namanya hafal itu adalah metode amaliyatut tikrar. Mengulang. Jadi semakin banyak mengulang maka semakin kuat hafalan tersebut. Ya. Ada yang sekali hafal dia baca atau mendengar hafal ya. Tapi apakah selalu hafal? Harus diulang-ulang. Maka ada seorang ulama salaf, dia tiap pagi menghafal atau murojaah sebuah matan. Sampai-sampai tetangganya, nenek-nenek, ya tetangganya itu sampai hafal. Subhanallah, sampai hafal kan dia sering ulang. Kemudian setelah itu beberapa waktu, ya berikutnya, ulama itu bertanya, wahai nenek fulana, coba, ya perdengarkan apa yang kamu kemarin dulu hafal, yang aku hafal. Dia nggak murojaah, lupa, nggak bisa. Makanya wahai nenek, kenapa aku selalu mengulang-ulang? Adalah agar tidak menimpa kepadaku seperti apa yang menimpa kamu. Ya, namanya ilmu dihafal, dan bagaimana menghafal? Diulang. Jadi kuncinya itu 3 Pak. Diulang, dan diulang. Jadi kalau mau menghafal, ya itu kuncinya. Diulang, dan diulang. Semakin banyak kita mengulang, semakin hafal. Ya, dan apa yang telah kita hafal, bagaimana supaya tetap hafal?
diulang murajaah, di murajaah. Ya, al-hifz. Baik. Oleh karena itu, ya, para ulama mengatakan al-ilmu ma hufidha wa laysa ma kutib. Ya, tentang keutamaan menghafal. Ilmu itu apa yang dihafal, bukan yang ditulis. Ya. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kita dulu menghafal sedikit dan kita membaca banyak buku. Fantafa'na bima hafidna akthar mimman tafa'na bima qara'na. Tapi yang memberikan manfaat kepada kami dengan apa yang kami hafal itu lebih banyak daripada yang kami baca. Nah, karena kalau baca itu sekedar tahu, tapi terkadang setelah beberapa waktu apa? Lupa, hilang. Tapi hafalan ya selalu berada dengan kita. Baik, maka ya kita berusaha untuk menghafal ilmu kita. Kemudian setelah itu diamalkan, ya ilmu tersebut diamalkan. Karena tujuan ilmu adalah untuk diamalkan dan kita mulai dari diri kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ini diantara juga salah satu cara untuk biar ilmu itu tidak hilang. Ya, karena sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ya, ilmu itu mengajak untuk diamalkan. Kalau diamalkan maka ilmu itu akan tetap. Tapi kalau tidak diamalkan irtahal, pergi, hilang. Baik, maka ini pentingnya kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Dan juga pepatah Arab mengatakan apa? Al ilmu bila amal kasyajar bila samar. Kemudian yang terakhir adalah an-nasyru, disebarkan, diajarkan ya kepada keluarga kita. Itu yang penting. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, seorang ayah, seorang bapak mengajarkan kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada anaknya. Karena kewajiban kita tidak hanya menafkahi ya secara materi saja, tapi kewajiban kita sebagai seorang ayah, sebagai kepala keluarga adalah menjaga keluarga kita. Makanya ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, karena akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi nanti ketika di hari kiamat bisa seorang istri dia beralasan ya atas perbuatan-perbuatan tidak baiknya karena apa? Karena suaminya tidak mengingatkan, tidak mengajak, akan dituntut nanti. Karena nanti pada hari kiamat yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Udah nafsi pada hari kiamat. Ya, makanya kita jangan sampai nanti terjebak di hari kiamat kita dituntut sama anak kita, sama keluarga kita karena kita tidak pernah mengajarkan mereka ilmu agama. Nah, kita amalkan untuk diri kita sebarkan. Yang pertama adalah keluarga kita. Ini yang intinya. Kadang ada beberapa orang yang fokus keluar begitu Masya Allah, tapi keluarganya ya dilupakan. Justru mereka orang yang pertama kali yang berhak untuk kebaikan kita, terutama dalam berkaitan tentang pengajaran ilmu agama. Jadi ini yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Dan ini ya selalu kita minta tambahan. Ya, dan Nabi SAW tidak diminta tambahan terhadap sesuatu kecuali apa? Kecuali ilmu. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Qur rabbi zidni ilma. Jadi Nabi SAW tidak pernah diminta untuk minta tambahan kecuali ilmu. Baik. Kemudian yang kedua berkaitan tentang rizqan thayyibah. Ini juga insyaallah sudah antum pahami, apalagi misalnya sebagian besar antum di sini pekerja. Ya Pak ya? Ya, maka ini perlu perhatikan ilmunya, setelah itu prakteknya. Rizqan thayyibah ini yang kita minta. Tapi kata thayyibah itu apa pasti paling harus banyak, Pak? Ya. Banyak dan sedikit itu ya relatif ya, Pak ya? Iya. Kalau bisa yang banyak Ustadz ya, yang banyak ya. Ya. 1.000 real dengan 10.000 real ya. 10.000 real thayyib itu bagus dibandingkan 1.000 real tapi tidak thayyib. Tapi sekali lagi rizqan thayyibah ya ini perlu kita perhatikan karena namanya harta itu yus'al dari dua sisi. Min aina iktasaba
Wa ila aina anfaqa. Nah ini kalau harta itu dua, ditanyanya dari mana dan mana. Oh ini harta saya dapat dengan cara yang halal, maka saya taruh. Nggak bisa. Tetap dalam membelanjakan harta yang antum punya dan hakikatnya itu adalah titipan dari Allah, itu harus dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah. Baik. Jadi setelah kita mendapatkan dengan cara yang halal, maka kita infakkan dalam hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat kita dan dunia kita. Baik. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla lahu. Jadi daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka itu lebih berhak untuknya. Ya. Maka ini perlu diperhatikan. Ya, apalagi kita di sini ya. As-sidqa, jujur, harus jujur dan amanah. Ya, jujur dan amanah. Ya, jam kerja kita, perjanjian kita dengan majikan kita dan seterusnya, kita harus menjadi orang yang jujur dan amanah. Karena kriteria pekerja yang ideal menurut agama Islam itu dua sifat kriteria. Ya. Yang itu disebutkan dalam Al-Quran berkaitan tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketika Nabi Musa terusir, ya, kemudian ya, ke Madian bertemu dengan dua gadis. Nah, kemudian Nabi Musa menolong gadis tersebut ya dalam memberikan minum kepada gembala. Kemudian gadis tersebut ya setelah itu mengatakan kepada bapaknya untuk apa? Istajirhu, jadikan dia sebagai pegawai pekerja. Kemudian menyebutkan dua sifat yang ada pada diri Musa yang sehingga dengan dua sifat tersebut berhak atau pantas atau ideal untuk jadikan pekerja. Apa? Qawiyun amin. Qawi artinya kuat, artinya apa? Punya skill. Dia memang punya. Nah, kalau kita lihat Musa bagaimana, kuat atau tidak? Kuat. Ya, sekali pukul itu nggak sengaja itu ya, sekali pukul ya, niatnya nggak membunuh ya. Nah, apalagi untuk menggembala, memberi makan ternak kan perlu kekuatan. Maka Nabi Musa di situ qawi. Dan yang kedua, amin. Nabi Musa itu amin. Dari mana wanita tersebut mengetahui Nabi Musa itu amin? Ketika Nabi Musa diajak ke rumahnya orang tuanya gadis tersebut, Nabi Musa tidak ingin ya berada di belakang wanita tersebut. Tidak, saya di depan. Loh, tahu nggak rumahnya? Ya saya tidak tahu. Lah gimana? Nah, kalau belok kanan lemparkan batu ke sebelah kanan, kerikil. Kalau ke kiri lemparkan kerikil ke sebelah kiri. Kalau lurus nggak usah lempar ya. Kalau lurus nggak usah dilempar ya. Lurus ya sudah. Nah dari sini wanita tersebut mengatakan, menyimpulkan bahwa Nabi Musa memiliki amanah. Iya. Dan jadi ini ya perlu dalam ketika kita bekerja, dua sifat ini kita miliki. Ya punya skill, punya kemampuan dan juga punya amanah. Ya. Kalau amanah tapi dia nggak punya kemampuan, nggak punya skill gimana? Nggak jalan ya Pak ya. Tapi dia ahli, mahir, tapi nggak amanah. Ya sama aja. Jadi dua ini harus ada. Berkaitan tentang pekerjaan. Kemudian ya, yang terakhir ya yang kita minta adalah wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Ini menunjukkan bahwasanya apakah semua amalan itu diterima? Jemaah hadirin, apakah setiap amalan ibadah yang dilakukan seorang hamba pasti diterima oleh Allah? Tidak diterima. Makanya kita minta untuk diterima. Kenapa? Karena di sana ada amalan-amalan yang tidak diterima. Bayangkan ketika orang sudah capek bekerja, beramal, kemudian setelah itu amalannya tidak diterima. Kira-kira rugi atau tidak? Rugi. Dan itulah yang Allah ceritakan berkaitan tentang amalannya orang kafir. Amilatun nasibah taslah
naran hamiyah. Amilah, bekerja, nasibah, capek. Tapi apa akhirnya? Tasla naran hamiyah, masuk neraka. Nah, kita jangan sampai capek bekerja, capek beramal, tapi ternyata amalan kita ditolak. Haba'an mansura. Ya, debu yang berterbangan. Nah, bagaimana amalan tersebut agar diterima? Ya, ada ilmunya tadi, kembali ke ilmu. Ya, insya Allah antum sudah tahu syarat diterimanya amal berapa? Ada 2, masya Allah ya. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Ya, masya Allah. Ini penting sekali. Ya, al-ikhlas ini penting berkaitan tentang ya hati kita. Kita niatkan seluruh amal ibadah kita, aktivitas kita untuk mendapatkan ridha dan pahala dari Allah. Ini yang pertama, harus. Dan namanya keikhlasan itu aziz, sulit. Sulit apa mudah, Pak? Berat. Ya, berat sekali. Kenapa? Karena ikhlas itu tempatnya di mana? Di hati. Yang tahu siapa? Yang tahu kita dan Allah saja. Iya. Baik. Dan tempatnya di hati, dan hati itu berbolak-balik. Ya, berbolak-balik. Maka tidak ada cara lain untuk kita bisa ikhlas kecuali kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya. Ya, kita doa kepada Allah untuk diminta untuk mendapatkan keikhlasan. Ya. Allahumma inni Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baik. Allahumma fiqni lil ikhlas, ya, dan doa yang semisalnya. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Ya, dan kita yakini bahwasanya makhluk tidak memberikan apapun manfaat kepada kita. Manfaat dan mudarat di mana? Pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Makanya nanti pada hari kiamat, bagi orang-orang yang beribadah karena riya, mengharapkan sanjungan pujian, maka Allah perintahkan kepada mereka untuk mengambil pahalanya dari apa ya? Kepada siapa mereka meminta atau mengharapkan pujian? Tidak ada. Tidak bisa. Maka kita selalu yakini bahwasanya makhluk tidak memberikan manfaat dan mudarat. Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ikhlas dalam ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu latihan. Perlu latihan, Pak. Jangan sampai ketika kita takut ikhlas sehingga kita meninggalkan ibadah. Wah, saya enggak mau sholat lah, nanti takut riya. Benar atau tidak? Tidak. Tarkul ibadah makhafat riya, ini waswas dari setan. Ya. Was-was dari setan. Tidak boleh seorang itu ya meninggalkan ibadah karena takut riya, ya. Tapi jahid, kerjakan, beribadah, beramal, dan latih terus. Semakin seorang itu banyak berlatih, maka semakin ahli. Tapi kalau nggak pernah latihan, nggak pernah beramal, ya nggak bisa. Gimana? Ikhlas pun perlu latihan, dilatih. Hanya perlu kita banyak beribadah kepada Allah dan kita latih. Maka di antara hal yang bisa melatih untuk ikhlas adalah apa? Ibadah sirriyah. Jadi ibadah yang memang tidak disyaratkan jahriyah atau jamaiyah, maka kita lakukan dengan sirriyah. Contohnya misalnya sholat sunnah. Itu mana yang lebih utama, di masjid atau di rumah? Di rumah ya, kalau tidak ada halangan di rumah ya. Cukup di rumahnya nanti tidak jadi sholat ya, karena nanti sudah masuk rumah langsung ya. Maka sholat. Kemudian jika sedekah, ya sedekah juga ada. Sedekah sirriyah pun ada faedah, ada keutamaan. Kemudian ya, yang kedua adalah ittiba. Ya, ini penting sekali untuk ittiba. Ya. Kenapa? Karena ini termasuk konsekuensi dari kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, utusan Allah. Jadi syahadatu anna Muhammadar Rasulullah itu konsekuensinya apa? Ada 4. Yang pertama apa? Ada yang bisa?
konsekuensi dari syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Ta'atuhu fima amar wajtinabuhu ma naha anhu wa zajar. Kemudian yang ketiga, ya ada 3 kalau nggak salah ya, 3 atau 4, 3 ya. Wa alla yu'bada illa bima syara'. Dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa? Yang disyaratkan oleh Nabi Muhammad. Apa faedahnya? Apa hikmahnya diutus Nabi Muhammad kalau seandainya tidak untuk diikuti? Makanya kita harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya dalam hal itu kita perlu belajar apa yang disunnahkan oleh Nabi SAW apa saja. Ya, semakin banyak kita membaca sunnah-sunnah Nabi SAW, maka itu amalan kita semakin dekat dengan sunnah. Dan selalu ya, dan tidak terputus karena ya, ilmu itu tidak berhenti dengan suatu waktu ya. Sudah selesai misalnya kuliah, selesai menuntut ilmu, tidak. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sudah menjadi seorang imam yang besar. Ya, punya majelis yang besar di Baghdad. Ya, masih memegang sendalnya dan memegang alat tulis kesana kemari. Ya, kemudian ditanya, wahai imam, ila mata? Wahai imam, ila mata? Wahai imam, sampai kapan kamu belajar terus? Maka beliau mengatakan, ma'al mahbara ilal maqbara. Ma'al mahbara ilal maqbara. Bersama tinta belajar sampai masuk liang lahat. Jadi namanya belajar tidak terputus. Karena banyak hal-hal yang belum kita mengetahui. Banyak sunnah-sunnah yang belum kita ketahui. Jangan sampai kita ikut daurah sekali 2 kali udah ka'annahu Syekhul Islam Taimiyah ya. Ya'rif kulla syai', hadza bid'ah, hadza syirk. Ya, yahkum 'alan nas ya. Baik. Jadi belajar itu terus continue. Ya, adwa muhawa in qalla. Jadi ini kajian kita berkaitan tentang syarah dari doa Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa anqan. Penting tidak doa ini jamaah? Penting. Maka kita selalu ketika doa hadirkan hati kita. Kita jujur minta kepada Allah, maka Allah akan berikan. Ud'uni astajib lakum. Baik, demikian kurang lebih maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Apa boleh dibaca ketika sujud kalau kita ada waktu salat berjamaah subuh? Baik, boleh. Doa tersebut boleh. Ya, tapi yang sunnah Nabi di sini adalah selesai sholat subuh, ini sunnah beliau. Adapun doa yang lain, doa secara umum boleh ya pada waktu kapan, tapi yang di sini yang lebih diutamakan selesai sholat subuh. Demikian kurang lebih maaf apabila ada kebenaran datangnya dari Allah, apabila ada yang salah datangnya dari anak pribadi. Wassalamualaikum Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.